Ustadz Felix Xiao membela khilafah yang menurutnya dikriminalisasi. Literasi itu penting supaya tak Islamofobia. Khilafah ini adalah sebuah konsep sebenarnya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tidak ada khilafah di dalam kata khilafah di dalam Al-Quran, jawabannya benar. Sebagaimana tidak semua ajaran Islam itu harus termaktub di dalam Al-Quran, tertulis di dalam Al-Quran. Sedangkan khilafah ini adalah metode dalam melakukan tugasnya. Jadi bisa kita katakan dalam Al-Quran itu bagaimana cara sang khalifah melakukan tugas itu adalah dengan prinsip-prinsip ilahiyah. Prinsip-prinsip ilahiyah inilah yang dinamakan dengan khilafah. Khilafatul muslimin segala macam ini adalah soal dagelan-dagelan politik. Ketika umat beragama dikenalkan dengan ambisi politik, maka akhirnya dia merasa supremasis. Perasaan-perasaan supremasis seperti inilah yang membuat manusia itu bodoh dan memanfaatkan kebodohan umat. Ini kan semua buah-buah ini. Ada konspirasi lah, ada yang dikerahkan lah, ada yang dibayar lah. Ini loh buahnya. Umat Islam termasuk umat beragama lain selalu dibentur-benturkan, dijadikan mainan politik hari ini yang terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Ideologi khilafah ini bukan barang baru. Dia lahir dari kekecewaan, lahir dari kefrustasian ketika dulu pada perang salib khilafah akhirnya ambruk, sistem khilafah akhirnya ambruk. Kefrustasian inilah yang kemudian ditularkan sama kita. Ngapain kita ikut-ikutan orang frustasi? Percaya sama gua, kalau ideologi ini hebat dan menjamin kesejahteraan, mestinya sekarang ada negara yang menggunakan ideologi ini sebagai contoh bahwa negara itu bisa maju. Ustadz Felix Xiao membela dan juga menyampaikan kekecewaannya terkait kriminalisasi terhadap pihak yang memperjuangkan sistem khilafah di Indonesia. Ia menyebut literasi itu penting supaya tak Islamofobia. Ustadz Felix Xiao mengatakan kriminalisasi terhadap sistem khilafah disebabkan rencahnya, yaitu pecahnya literasi sebagian masyarakat dan juga aparat terhadap hal itu. Di mana Ustadz Felix Xiao mengungkapkan hal itu akan memunculkan Islamofobia dan kekhawatiran berlebihan pada sistem khilafah. Hal itu lantas membuat orang salah paham tentang sistem khilafah dan akhirnya dikriminalisasi. Ustadz Felix Xiao menyampaikan hal itu dalam unggahannya di akun media sosial Twitter dan juga Instagram pribadinya. Ia juga mengunggah foto tangkapan layar dari video berjudul YouTube Era Khilafah. Kota sudah teratur di masa keemasan peradaban Islam. Literasi itu penting supaya nggak Islamofobia, kata akun dari Ustadz Felix Xiao. Tak hanya itu, Ustadz Felix Xiao juga menerangkan bahwa dia resah pada adanya pemahaman yang salah pada khilafah belakangan ini. Hal itu juga menyebabkan paham itu dikriminalisasi. Zaman now, khilafah malah dikriminalisasi. Itulah pentingnya ya nggak main QQ pas belajar, keluhnya. Dari penelusuran video pada kanal YouTube itu juga dapat dilihat bahwa ada narasi yang menyebutkan kehidupan muslim pada era kejayaan Islam saat masih menggunakan sistem kekhilafaan. Dalam video itu juga diperlihatkan apabila tatanan kota pada masanya juga telah rapi dan tertata dengan baik, nampak ada penataan pasar, rumah pemandian, dan taman masing-masing mengelilingi masjid. Tak hanya itu, juga ada tatanan lainnya berupa rumah-rumah warga muslim kala itu disebut sudah memiliki sistem pengatur suhu taman dan juga teras. Sementara, di luar peradaban muslim disebutkan tergolong masih belum memiliki sistem yang tertata dan juga tinggal di rumah yang tergolong tidak nyaman. Di samping itu, toleransi antar pemeluk agama juga disebutkan telah baik dan bisa hidup secara rukun dan berdampingan. Masyarakat Indonesia patut waspada dengan ancaman radikalisme yang saat ini kian nyata, apalagi mereka yang anti Pancasila seperti Khilafatul Muslimin sudah berusaha untuk menegakkan khilafah di NKRI. Karena itu, 4 pilar kebangsaan harus ditanamkan kepada masyarakat sejak dini. Masyarakat harus dibentengi dengan pemahaman yang mendalam dan juga menyeluruh terkait dengan Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu diungkapkan oleh anggota MPR RI Marwan Jafar saat sosialisasi 4 pilar kebangsaan secara virtual di Omah Cabe, Kabupaten Pati pada Sabtu kemarin. Kegiatan itu juga menyasar seratusan pemuda di bumi Minta Tani. Semua elemen masyarakat perlu semakin meningkatkan solidaritas kebangsaan untuk menjawab tantangan itu. Solidaritas merupakan bagian dari pemahaman atas nilai Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, kata Marwan. Politisi asal Pati ini menjelaskan, penyelesaian persoalan bangsa membutuhkan keterlibatan semua warga negara. Sebab itu, solidaritas yang didasari atas nasionalisme dan patriotisme harus selalu dijaga dan ditingkatkan.
Pada kesempatan itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ini juga menyinggung soal keberadaan Khilafatul Muslimin yang mana diduga sebagai gerakan keagamaan yang gigih melakukan propaganda dan juga mengkampanyekan sistem khilafah di NKRI. Marwan Jafar juga mengajak semua pihak untuk mewaspadai akan ideologi yang berseberangan dengan konsep NKRI, terutama soal ekstremisme beragama. Dan Marwan Jafar juga memberikan solusi untuk mencegah paham radikal dan ekstremisme. Maka dasar 4 pilar kebangsaan ini juga bisa diimplementasikan dan dijajarkan lebih dini forum apa saja lebih baik lagi di dunia pendidikan. Di mana Polda Metro Jaya juga sudah mengamankan pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja. Diketahui dia juga merupakan pendiri Negara Islam Indonesia atau NII. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Hengki Haryadi mengungkapkan asal-usul Ormas Khilafatul Muslimin, di mana Khilafatul Muslimin didirikan oleh Abdul Qadir Baraja pada saat sedang berada di dalam penjara, yaitu sekitar tahun 97, di mana Abdul Qadir Hasan Baraja dipenjara karena kasus NII dengan cara membuat maklumat yang menulisnya dalam secari kertas, di mana salah satu alasan Abdul Qadir Baraja mendirikan Khilafatul Muslimin untuk meneruskan kekhalifahan Nabi nomor 105. Abdul Baraja juga telah dibantu oleh 3 orang yang tersebar di beberapa daerah untuk mendirikan Khilafatul Muslimin ini, termasuk menyebarkan ajaran khilafah di Indonesia. Secara hierarki, Abdul Qadir Baraja selaku khalifah atau Amirul Mukminin dibantu 3 Amir Daulah yang membawahi seluruh wilayah Nusantara, meliputi Amir Daulah wilayah Jawa, Amir Daulah wilayah Sumatera, membawahi juga Kalimantan, dan Amir Daulah wilayah Indonesia Timur. Di mana sebelumnya polisi terus mendalami pergerakan kelompok Khilafatul Muslimin yang melakukan konvoi motor di sejumlah daerah dengan tujuan menyebarkan khilafah. Polisi sejauh ini juga sudah menangkap 23 anggota Khilafatul Muslimin. Dari penangkapan itu, 23 tersangka dari Polda Jateng sebanyak 6 tersangka, Lampung sebanyak 5 tersangka, Polda Jabar 5 tersangka, Polda Jatim 1 tersangka, dan Polda Metro Jaya 6 tersangka. Demikian kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan. Ramadan juga mengatakan, para tersangka dijerat dengan pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. Perlu disampaikan bahwa asistensi dan juga monitoring juga dilakukan oleh Densus 88 untuk melakukan pendampingan polda-polda yang terjadi pelanggaran atau penindakan yang telah kami sebutkan tadi. Di mana sampai saat ini Polri telah melakukan penangkapan terhadap 23 tersangka. Polisi juga menyebut aparatur sipil negara atau ASN hingga dokter tercatat memiliki kartu tanda penduduk atau KTP yang dibuat oleh kelompok Khilafatul Muslimin. Total dari anggota dan warga organisasi Khilafatul Muslimin sendiri ditaksir mencapai ribuan orang. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan, sebagian besar warga Khilafatul Muslimin berprofesi sebagai wira swasta. Kemudian petani 20%, karyawan 25%, guru 3%, dan termasuk ada ASN dan juga dokter dan lain sebagainya. Hengki menyebut Khilafatul Muslimin memiliki struktur organisasi yang menyerupai negara dan setiap hari, di mana